Sekarang bab selanjutnya, al-faraqu baina husnidzani wal hururi. Perbedaan baik sangka kepada Allah dengan terpedaya. Panjenengan kalau masuk di kitab yaitu Ad-Da'u wad-Dawa Ibnu Qayyim nanti masuk di bab perbedaan antara orang yang husnudzon kepada Allah dan orang yang terpedaya. Di sini disebutkan faqad tabayyana al-faraqu baina husnidzani wal hurur. Sungguh telah terjelaskan yaitu perbedaan di antara husnudzon atau baik sangka kepada Allah dengan orang yang terpedaya. Wa inna husnudzani, karena sungguhnya orang yang berhusnudzon kepada Allah atau baik sangka kepada Allah, in hamilan alal amali, satu akan mendorong amalan soleh kepada manusia. Sampai kalau ada dalam dorongan jiwa untuk banyak beramal soleh, berarti jenengan memiliki husnudzon kepada Allah, bukan orang yang terpedaya. Itu maksudnya. Berarti kalau suatu saat jenengan punya dorongan dalam jiwa beramal soleh banyak, maka Anda termasuk orang yang berhusnudzon kepada Allah, bukan orang yang terpedaya. Yang berikutnya adalah wahasalihi, dan juga memiliki di dalam gerakan jiwa, hati dan sanubari yang paling dalam. Di dalam hati keimanan, hati yang paling sanubari yang paling dalam, itu ada anjuran yang kuat untuk senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah. Sampai nek husnudzonnya bagus kami Allah, maka Anda dalam jiwa terdapat anjuran yang kuat untuk senantiasa taat, tunduk, untuk senantiasa ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang pertama mendorong beramal soleh, yang kedua anjuran yang kuat dalam jiwa untuk banyak kemudian beramal ketundukan kepada Allah. Kemudian berikutnya wasaqqa ilaihi, dan menggiring. Yang berikutnya akan menggiring. Sing jenengane menggiring kan berarti sudah sampai bentuk perbuatan. Wis tekan perbuatan. Ia akan digiring untuk banyak menuju amal soleh yang banyak. Jenengane wong yang berhusnudzon sahihun, benar. Ini adalah orang yang husnudzon kepada Allah, benar. Bahkan di dalam hadis Nabi, ini kan hadis Nabi. Hadisnya diriwayatkan di dalam hadis yaitu Muslim. Di sana Rasulullah bersabda, la yamutanna hadukum illa wa huwa yuhsinu dhanni billahi azza wa jalla. La yamutanna hadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan sekali-kali salah satu di antara kita semuanya yang mati atau meninggal. Jangan sekali-kali kita semuanya meninggal pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah ngomong seperti itu. Jangan sekali-kali kemudian kita meninggal kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Ini kalau menurut penjelasan Ibnu Mubarak di kitab Tadhkirah. Panjenengan kalau lihat di kitab Tadhkirah, penulisnya Imam Al-Qurtubi tatkala menjelaskan hadis ini, berkata seorang ulama menjelaskan hadis ini. Penjelasannya adalah jika manusia dalam keadaan sehat walafiat di dunia, nek dalam keadaan manusia sehat seperti ini walafiat, tak kurang suatu apapun, dia memiliki nikmat yang banyak di dalam kehidupan dunia, maka perbesar rasa takutnya kepada Allah. Nek sehat seperti ini, maka perbesar rasa takutnya kepada Allah. Tapi tatkala kemudian dia sudah terkulai lemah, sakit, atau kemudian hampir-hampir menjemput kepada kematian, maka perbesarlah husnudzon kepada Allah. Maka ini yang dimaksud, jangan sekali-kali kemudian kau meninggal kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Bahkan kalau di dalam hadis Nabi, kini hadis Nabi,
Kita dilarang untuk berburuk sangka kepada Allah, karena Allah itu bersama persangkaan hambanya. Kalau disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Allah an-Nabi, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi. Berarti status hadisnya hadis qudsi. Di sana kemudian Allah berfirman, annanun badonna abdi bi. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku Allah di sisi persangkaan hambaku. Kata Allah, aku itu di sisi hambaku, itu bersama persangkaan hambaku. Mulai dewek tidak boleh, yaitu bersuudzon kepada Allah. Sampai-sampai kan maulid, dewek kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah aku jika engkau mau mengampuni. Ya Allah kabulkanlah doaku jika engkau mau mengabulkan doaku. Kan tidak boleh. Kita harus tetap berhusnudzon. Allah pasti mengampuni, Allah pasti kemudian memberi ampunan, dan pasti Allah akan memberi rahmat. Cuma permasalahan yang ada adalah yang namanya husnudzon kepada Allah itu berbanding lurus dengan amalan soleh. Artinya semakin amal solehnya bagus, maka berbanding lurus pula dengan husnudzon kepada Allah juga bagus. Tapi nek suudzone akeh berbanding lurus dengan amalan yang jelek. Buktinya apa? Buktinya ada orang yang berkata, nanti orang-orang yang terpedaya, tidak beribadah, tidak pernah bersujud, tidak pernah menyembah kepada Allah, tidak pernah duduk bermajelis taklim, tapi tatkala kemudian ditanya, seringkali kemudian dia berharap, nah, aku ya janjani kepengen lebih surga. Allah pengen ngampuni aku yang dosanya ke pengajian itu. Oke, Pak. Yang bersama dengan itu, dia tidak pernah beribadah. Dia jenengane suudzon kepada Allah berbanding lurus dengan amalannya. Sekalipun gue suudzon. Kenapa bisa seperti itu? Karena terbukti di dalam amalannya dia tidak sebanding dengan apa yang ia ucapkan. Aku rasa seperti itu. Oke. Jadi harapan kepada Allah macam-macam, tapi kemudian seakan-akan dia tidak kemudian menunaikan harapan itu berbanding lurus dengan amalan soleh yang ia seharusnya lakukan. Kemudian kata di dalam hadis Nabi ini, wa anna mangahu idza dzakaroni, aku Allah bersama dirinya, aku Allah bersama hamba itu selama hamba itu mengingat aku. Kata Allah, aku senantiasa bersama hambaku itu kok selama dia mau mengingat aku. Wa in dzakaroni fi nafsihi, dan jika hamba Allah itu mengingat aku di dalam dirinya, jika hamba Allah itu mengingat aku Allah di dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, aku Allah akan mengingatnya di dalam zatku. Kalau hamba itu mau mengingatku, aku Allah juga akan ingatku. Itu maksudnya. Karena Allah bersama persangkaan hambanya. Wa in dzakaroni fi malain, dan jika hambaku itu mengingat aku di tempat ramai, di pasar, atau mungkin di tempat-tempat yang ramai, atau mungkin tatkala ia berkelompok bersama jamaah atau sedang bersama orang-orang banyak, dia ingat kepadaku, kata Allah, maka dzakartuhu, maka aku Allah akan ingat dia di tempat-tempat keramaian pula, bahkan lebih baik dari mereka semuanya. Maksudnya adalah oleh Allah nanti suatu saat akan ditolong terhadap permasalahan tatkala dia membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala kemudian dia di tengah-tengah keramaian. Masya Allah ini ya. Dan berikutnya, wa in taqarraba ilayya bisyibrin, katanya, jika hambaku itu mendekat kepadaku, yaitu dengan satu jengkal, sekilan, jika hamba itu mendekat kepadaku satu jengkal, taqarrabtu ilaihi diroma, maka aku Allah akan mendekat kepadanya sedepak, sehasta. Sehasta kan mulai dari ujung sini sampai sini. Hamba mendekat sekilan, nah Allah dicedeki satu hasta. Masya Allah ya. Dan tatkala hamba itu kemudian mendekat kepadaku satu hasta,
maka aku Allah akan mendekatnya satu depa. Dan jika hamba itu mendekat kepadaku, yaitu dengan berjalan, aku Allah akan mendekat kepadanya dengan berlari. Allah bersama persangkaan hambanya. Masya Allah ya, janjinya Allah emang banget janjinya ya. Artinya sudah membuka seluas-luasnya rahmatnya kepada siapa saja yang hendak ingin meraihnya. Kemudian di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, akan tetapi orang yang tertipu, sekarang orang yang tertipu, akan tetapi orang yang tertipu adalah wa indana illal batalah, di dalam jiwanya senantiasa didorong untuk berbuat kebatilan. Wong tertipu mudah sekali di dalam jiwanya didorong untuk menuju perbuatan batil. Wal inhimaki fil ma'asi wa huwa hurur, atau kemudian dia dijerumuskan di dalam perbuatan maksiat, maka yang seperti ini adalah orang yang terberdaya di dalam kehidupan dunia atau terberdaya oleh dirinya sendiri. Lantas kemudian berikutnya, wa husnu dhanni huwa raja, faman kana raja'u hadiyan lahu ila ta'atih wa zajran lahu 'anil ma'siyati wa huwa raja'u sahih. Barang siapa yang harapannya, atau barang siapa yang harapannya kepada Allah lantas bisa menuntunnya menuju taat, sampai berharap kepada Allah, kemudian jiwa, hati, pikiran, kemudian anggota badan dituntun untuk menuju kebaikan, ketaatan, dan mencegah dari perbuatan maksiat, maka ini adalah harapan yang benar. Sampai kan berharap masuk surga, kita berharap Allah mengampuni, kita berharap kepada Allah supaya kemudian kita diselamatkan dari sakaratul maut. Kita berharap kepada Allah tatkala kemudian kita kelak di yaumul hisab mendapatkan hisab yang mudah. Harapan itu bisa benar jika di dalam jiwa manusia itu akan dituntun anggota badannya untuk menuju ketaatan atau untuk mencegah dari perbuatan maksiat. Ki jenengane wong sing harapane bener, maksudnya seperti itu. Wa man kanat batalat wa man kanat batalatuhu rajaan, dan barang siapa yang adalah kebatilannya, kesalahannya, dosa-dosanya menjadi harapan. Karena ya, orang yang berharap kepada Allah tapi ngandalna kebatilan, dosa-dosa dan kesalahan. Aku yang ngerti dosaku aku janjine wis ora salat, aku janjine ora tau puasa. Kita jenengane wong berharap kepada Allah tapi mempersembahkan kebatilan tanpa pernah memohon ampun. Aku rasa seperti ini. Maka orang yang seperti ini waraja'uhu batilah, maka harapannya yang seperti ini adalah harapan yang batil. Harapan yang seperti ini harapan yang batil. Kenapa ya? Aku janjinya sudah lama aku tidak mendirikan sholat. Aku sebetulnya merasa memiliki banyak dosa, tapi orang sholat, tapi orang pernah memohon ampun kepada Allah, tapi tidak pula berkunjung bertobat kepada Allah. Yang seperti ini adalah harapan orang yang salah, dan dia adalah orang yang lalai di dalam kehidupan ini. Bahkan lalainya itu adalah sampai memperdaya sama sekali. Artinya benar-benar dan betul-betul memperdaya manusia itu sendiri. Walau anna rajulan, perumpamaan mereka atau diumpam makna Ibnu Qayyim, sesungguhnya kalau seandainya ada seorang laki-laki, walau anna rajulan kanat lahu ardun, kalau seandainya ada seorang laki-laki memiliki sebidang tanah. Suatu saat ada seorang laki-laki memiliki sebidang tanah, yu'ammilu ayyamudan alaihi min maghalliha, dan laki-laki itu berharap dengan sebidang tanah itu dia bisa memetik tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, atau sesuatu tanaman yang bermanfaat untuk dirinya. Ada seorang laki-laki, dia memiliki sebidang tanah, ia berharap bisa memanen atau bisa memetik tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, pepohonan yang ada manfaatnya untuk dia. Tapi kemudian wa ahmallaha, tapi bersamaan dengan harapan seperti itu, ia membiarkan pekarangannya itu. Ia membiarkan sebidang tanah itu.
dan kemudian ia tidak menanaminya, tidak membajaknya, tidak mengairinya. Bersamaan dengan itu dia berhusnudzon kepada Allah. Insya Allah, Allah akan memberi rezeki tanaman-tanaman yang subur. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang terbudaya dengan harapannya kepada Allah yang batil. Kan timbang-timbang itu ya, ana wong duwe karangan, kepengine panen boboan. Ini dheweke mung didelengi tok karangane kan yakin kan ya Allah. Kayaknya yang insya Allah panen lah, yang husnudzon kan ya Allah. Kira-kira panen ya kalau ngomong model ini. Panen lah kira-kira. Sampai suatu saat dua pekarangan, Lombok lagi larang pasar pagi. Sampai terus ngangen-ngangen, muntung-tunga panen Lombok. Lombok kumpung larang. Ini sampai berangan-angan dok, punya harapan saja. Husnudzon kepada Allah juga apik. Aku yakin nggak panen Lombok. Tapi karangannya itu orang pernah ditanduri, ya waktu kuwit ditanwini atau benih Lomboknya itu di pasar atau di tempat yang lain. Tapi dheweke mentelengi terus kami ngomong, aku yakin. Kepada mereka ya wong mancing, kepengen uliwak ning mancing nang dhuwur waktu. Uliwak loh kira-kira. Ada orang yang seperti ini. Yang lucunya, orang seperti ini kadang-kadang tidak bersadar kalau dia adalah orang yang terbudaya. Orang seperti ini kadang-kadang kan tidak sadar ya, kalau dia terbudaya. Buktinya apa? Kita sering mendengar orang yang mengucapkan kalimat, aku yakin Allah Maha Pengampun. Aku yakin Allah Maha Rahman. Sekalipun dia nyungsiki ora sholat, nyungsiki ora puasa, nyungsiki tahu ngaji, ini Allah Maha Pengampun. Dan betul sampai yang diampuni, tahu jadi ampun orang. Hanya husnudzon kepada Allah. Husnudzon yang seperti ini adalah seperti perumpamaan seorang laki-laki yang berharap kepada sebidang tanah yang ia ingini, tanaman yang melimpah untuk dipaneni, tapi kemudian tidak pernah dicangkul, tidak pernah diairi, tidak pernah dibaca. Maka harapan dia, husnudzon dia kepada Allah batil. Dan orang seperti itu kadang-kadang sing mending tidak sadar kalau dia adalah orang-orang yang terbudaya. Sementara kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, banyak orang-orang yang seperti itu. Artinya Ibnu Qayyim, tatkala kemudian kita membicarakan masalah ini, supaya kita tidak terbudaya, dan kita memang orang yang berharap kepada Allah, dan memiliki harapan itu disertai dengan husnudzon yang benar. Sampai misal contoh seperti ini, ya Allah, aku janjinya kepengen punya harapan. Besok suatu saat saya itu mendapat syafaat dari Al-Quran. Tapi sampai kalau pernah baca Quran, ini jenengannya wong sing kayak gue niki. Kan di dalam hadis nanti kan ngomongnya ya, sing jenengannya Al-Quran, besok dia akan memberi syafaat kepada ahlinya. Bagaimana mungkin syafaat kemudian diberikan oleh Al-Quran tanpa kita menyentuhnya? Kita kayak sampean gawa walesan disogi pakanan terus dodok nang watu pati saya kami makanannya disok nang watu dinteni mbok dipangan iwak. Kira-kira yang iwak orang lagi. Bukan kalau suatu saat kemudian orang melihat dia, oh kayak wong mancing orang di watu ya. Kan iya. Dan kalau suatu saat kemudian orang-orang kemudian melihat orang seperti itu, ini kan aneh. Makanya kemudian di sini disebutkan langaddahun nasu. Kalau seandainya orang manusia lain melihat orang-orang yang seperti itu, maka sungguh manusia yang lain dia akan memasukkan min aswahi sufahai. Dia adalah orang-orang yang sangat bodoh. Kalau manusia lain melihat orang-orang seperti itu, maka manusia lain itu akan mengatakan orang yang paling bodoh. Dheweke duwe sawah, kepengin panen pari, ning ben esuk dheweke mung dodok, terus kambing angan-angan, dheweke husnudzon kepada Allah, insyaallah nyung panen. Kan sampai mau ditanduri, aku yakin ya Allah panen kok. Nek wong kira-kira orang-orang sebelahnya yang jadi petani, belum orang seperti itu apa? Oh, wong gendeng. Ini ya, ini seperti ini. Ini orang yang terbudaya. Yang lucunya lagi, orang seperti ini tidak sadar kok.
kadang-kadang terhadap segala permasalahan itu. Makanya Ibnu Qayyim menyampaikan dalam bab ini terberdaya bersama husnudzon kepada Allah supaya kita benar. Di dalam husnudzon, di dalam kita kemudian dijauhkan dari sikap terberdaya kita kepada Allah. Contoh misal lagi, sampai sering ngomong, ya Allah, mugi-mugi kulum benjang angsal syafaat saking Nabi. Kita kan harapan kepada Allah ya, supaya kita kemudian mendapat syafaat dari Nabi. Tapi bersamaan dengan itu, antum atau panjenengan semuanya itu menjalankan segala sesuatu mana sing dilarang Nabi. Kira-kira malah kepriwe itu aja. Ki kaya wong sing kepengin panen pari, begitu parine dibaca, terus banyu irigasi dimilikna, maka kemudian dheweke ngangkuti watune disukna kono. Iki ya sama seperti kita kemudian berharap kepada syafaat Nabi, tapi kita menjalankan atau melakukan segala sesuatu yang malah dilarang oleh Nabi. Ini jenengane harapannya salah, husnudzonnya salah. Kan sering kadang-kadang orang ngomong seperti itu. Monggo, kalau sami panjenengan setuju, sami-sami maos, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, mugi-mugi benjang kalau panjenengan setuju angsal syafaat saking Kanjeng Nabi. Amin, bantal kayak gini. Tapi cek, apakah kemudian husnudzon, kemudian sikap kita terhadap husnudzon dan terberdaya ini benar? Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan seperti itu. Contoh misal lagi, sampai kemudian berharap tatkala kemudian di padang mahsyar kumpul menunggu pengadilan Allah, supaya kemudian diselamatkan yaitu tenggelamnya keringat yang sampai ke mulut. Karena kan manusia tenggelamnya ada yang sampai mata kaki, betis, kemudian paha, perut, dada, yang paling tinggi adalah mulut. Tukang adzan itu adalah yang paling bahagia pada saat itu, karena dia lehernya panjang. Lehernya panjang. Ketika kemudian manusia mungkin tenggelam oleh mulut sampai mulutnya, leher tukang adzan panjang, sehingga dia tidak tenggelam oleh air keringatnya. Bahkan di dalam hadis Nabi diomong, barang siapa yang mendapat yaitu menjadi muadzin selama 20 tahun atau 25 tahun, maka dia akan mendapatkan surga. Nah, sampai punya harapan, donga-donga ngesuk aku nang hari yaumul mahsyar, aku tidak tenggelam oleh air keringat. Tapi kemudian kita tidak memiliki amal soleh yang banyak, diantaranya adalah dan kepilih garap selamat, dan banyak harapan manusia, kemudian terberdayanya manusia, sekalipun husnudzonnya kepada Allah benar, tapi ternyata kemudian dia dihitung menjadi orang yang salah. Dan masih banyak beberapa hal berkaitan dengan masalah ini, terkait masalah yaitu perbedaan antara husnudzon dengan orang terberdaya. Intinya seperti itu. Di antaranya seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Ya, nakhtimu bihadza majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.